Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat berakhir pekan pada Sabtu 11 Juni 2022. Sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dari Yosua pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita tahu jika kita berbicara tentang hati yang sangat kecut atau tawar hati, pasti dibarengi dengan rasa takut dan khawatir. Semuanya berawal dari mana? Ketika ada kekhawatiran atau ketakutan itu, yaitu saat ada permasalahan, sakit penyakit, krisis ekonomi, dan sebagainya. Atau bahkan semua persoalan tersebut datang menghantui hidup kita. Rasa takut dan khawatir sering sekali timbul, mencemari pikiran kita sendiri, sehingga iman kita menjadi lemah. Kita mulai berpikir masalah yang kita alami terlalu berat dan tidak ada harapan lagi. Atau bahkan juga dalam bahasa Batak dikatakan tarpujung masalahku mangadu sude akka persoalan na adong di nguduan. Kita tidak pernah mengingat Tuhan selalu berjanji bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam Amsal 23 ayat 18. Setiap manusia selalu berharap hidupnya baik-baik saja. Demikian juga mungkin kita sedang terkasih, kita membayangkan sejenak bagaimana jalan tol yang dilewati kendaraan, jalan yang mulus dan tanpa ada rintangan. Demikian juga dalam hal hidup kita ini. Mungkin kita ingin saja baik-baik saja. Mungkin kita ingin perjalanan ini mulus tanpa hambatan atau rintangan sedikit pun. Padahal untuk mendapatkan janji Tuhan tersebut perlu proses. Seperti dialami Yosua dalam nas ini. Saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menggantikan Musa. Itu tidak mudah, tantangan sangat berat karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itulah sebabnya Tuhan berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan ini saudara terkasih disampaikan sampai 4 kali. Yang artinya untuk bisa meraih janji Tuhan, kita perlu memperhatikan pesan atau perintahnya. Karena suatu saat nanti kita akan menghadapi musuh. Musuh berbicara tentang sakit penyakit atau krisis ekonomi atau masalah lainnya. Tuhan berjanji, aku tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ia akan selalu menolong kita saat kita membutuhkan. Atau bahkan juga Dia selalu hadir walaupun perasaan kita seperti ditinggalkan. Tetapi Dia selalu ikut campur di dalam kehidupan kita. Seperti pengakuan Daud juga mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak pernah terlambat menolong kita, tetapi kita tahu mungkin kita sendirilah yang selalu membuat pertolongan Tuhan itu tertunda oleh karena ketidaksabaran, oleh karena sungut-sungut, atau bahkan oleh karena kita menggerutu di dalam kecamuk hati kita bahwa hanya persoalan itu yang menjadi pokok utama di dalam pembahasan hidup kita ini. Atau bahkan kita fokus hanya di dalam setiap persoalan tersebut. Kita tidak pernah mengetahui
kasih Tuhan yang murah hati, yang selalu menopang dan menolong kita. Bahkan dalam janjinya, kemanapun kita selalu pergi, Dia menyertai kita. Apapun persoalan dalam hidup kita ini, Dia selalu hadir untuk menolong kita. Untuk itu saudara terkasih, Dia tidak pernah terlambat datang. Dan kita tahu juga, untuk kunci utama hidup berkemenangan adalah selalu memperkatakan atau menyaksikan firman-Nya itu. Kita renungkan siang dan malam agar kita selalu tetap ada dalam penyertaan. Amin. Tuhan Yesus